Tuhan, sekali lagi shalom saudara ya. Saudara, tak hitung-hitung saya 43 tahun jadi guru sekolah minggu ya. Wis karaten ini ya. Wah, paling seneng ngajar sekolah minggu saudara ya. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan buat anak-anak ini, khususnya orang tuanya. Ya, saya bisa tahu bagaimana keadaan rumah tangga mereka ya. Nah saudara, makanya malam ini tema sepanjang September tentang dahsyatnya kuasa doa. Ya, apa saudara? Dahsyatnya kuasa doa. 2, 3. Ya, nanti saudara dan saya semua pasti bisa doa. Siapa yang tidak bisa doa sendiri? Pasti bisa. Saya yakin bisa. Cuma kari ngomong bi Tuhan. Tapi nek mimpin doa ada sing tidak bisa. Ya, jadi minta tolong mimpin doa makan, ya, terutama di FA Family Altar, tolong sing nggak bisa ya jangan ditunjuk, nanti kasihan. Dulu teman saya juga di FA ya, karena nggak bisa doa, jadi ditunjuk. Lu ya Cik yo, gak iso, wis ta iso, gak iso, wis meram kabeh pokoknya tak Cik sing doa. Pertama doa ya, Tuhan Yesus, kaget kabeh. Mari gitu meneng saudara. Diam kabeh, dek meneng. Kabeh melek, apa ya. Ternyata saudara tahu terakhirnya apa? Amin. Guyu kabeh, terus langsung mulai ya. 3 minggu tidak mau ibadah ya. Saya datang, ya apa kok enggak teko maneh. Isin aku ya. Ya apa? Mari ngomong Tuhan Yesus turut peteng kata dia ya. Tidak bisa ngomong, ya ada sing tidak biasa ya. Tapi ada sing seneng doa. Doa nih. Saya sampai gini, wong iki cek akeh nih soge omong ya. Panjang sampai ujung. Doa berkat juga. Ya di Surabaya ada daerah Citraland, ada satu gereja ya. Saya pertama ikut doa berkatnya itu 35 menit. Sampai tak menit ya. Aku lo ngangkat tangan sampai ping 7. Mari kita angkat tangan kita. Tak pikir katanya mulai. Terus diangkatnya ini. Teringat Tuhan. Hambamu kepada. Aduh mateng kok teringat mana. Wis modon ya. Kira-kira 5 menit. Mari kita angkat tangan kita. Angkat nih. Teringat hambamu yang di sana. Waduh. Tak hitung-hitung 35 menit. Wis mari gitu. Diundang lagi. Saya mari khotbah. Pak saya pulang sih. Ya ono acara soalnya ya. Saya telepon teman saya sing melok, ya apa doa berkate? Sing saiki 45 menit. Waduh. Luar biasa ya. Nah saudara, hari ini nanti doa ini akan jadi gaya hidup saudara dan saya. Ya jadi saudara doa ini bebas nanti. Boleh merem, boleh apa? Melek. Sing tidak boleh merek melem. Ya. Nah, itu sarape saudara rusa ya. Boleh duduk, terserah saudara sekarang. Setir mobil, saudara lagi masak, saudara bisa hubungan sama Tuhan. Ini zaman kemurahan luar biasa. Ya saudara-saudara, jadi nanti saudara akan tahu betapa dahsyatnya kuasa doa. Ini salah satu cara yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Yaitu lewat doa. Saya banyak hal ya yang buntu tidak bisa. Kadang saya cuma duduk, saya nangis. Ya apa Tuhan? Ya hanya gitu tok. Ayo Tuhan, tolong ono. Ya mungkin tidak bisa dengan bahasa-bahasa yang baik. Tapi saya percaya Tuhan tahu hati saya. Nah di saat yang buntu itu Tuhan bisa kasih jalan keluar. Nah hari ini nanti sambil saudara dengar firman. Ya mungkin, ini tidak bisa. Ini jelas gak mungkin. Saya percaya lewat doa semua jadi mungkin. Ya, saya masih ingat anak saya Belin. Waktu itu saya kecil ya, tapi wes seneng masak. Sing Eva mulai SMP seneng bikin kue. Jadi sama istri saya di Lesno di Jalan Sawahan itu ya. Pulang sekolah SMP di Lesno. Nanti naik pulang, "Ma, koncoku lho, ibu-ibu kabeh. Aku tok sing cilik, sampai aku dianggap anak-anake. Ya tidak apa-apa toh Cek. Sing penting kamu dapat ilmu." Ya berjalannya waktu, mereka kalau tidur bik saya mesti ngomong, "Pak, nanti aku naik besar, aku kuliah, bikin kue ya." Sing Eva.
Sing Belin, aku kuliah, masak ya Pak? Iya, jadi di rumah situ masak, situ bikin kue. Wes, badan saya tak timbang naik terus ya. Akhirnya saudara ya. Saudara, berjalannya waktu, Tuhan ini baik. Terus Belin umur 16 minta ke New Zealand. Aku kuliah di sini ya Pak. Bel, jauh Bel. Kamu ini negara di selatan. Wis cedok kutub, gak usah lah. Nanti kamu gak bisa tidur di papa loh. Gak apa-apa lah Pak, untuk masa depanku. Wah saudara ya. Ya wis, saya bilang sama agennya, wis diuji coba aja. Trial 3 minggu. Ya karena di sana dingin sekali saudara ya. Jadi musim panas itu malam gini, saya keluar itu 0 derajat. Itu musim panas ya. Saudara-saudara, kemudian pulang setelah 3 minggu. Ya apa Bel? Sip Pak. Dadi Pak, lu mateng kon. Ya, saya doa Tuhan tolong ngono. Karena saya tidak bisa tahu di sana gimana. Tidak ada teman untuk referensi. Teman tidak ada. Jangankan saudara ya. Saya gini be istri saya, ya apa ya macara ya. Ya wis lah, wis serahno Tuhan. Ya akhirnya berangkat. Kami berangkat dan puji Tuhan ya. Tuhan ini temukan. Makanya saudara ya, kuasa doa ini dahsyat. Jadi September berangkat, Februari saya ke Israel. Nah di rombongan saya ada satu keluarga dari Jakarta. Waktu mau pulang, keluarga ini bilang, wis Pak Sam kamu tak pe anak ayo. Gak apa-apa kan? Iya seneng aku di pe anak ya. Saya punya mama angkat, papa angkat ini. Wah ono 30 lebih ya. Dulu gak ada handphone, nek telepon ke rumah tanya istri saya. Halo, ini dari mami. Mami yang mana? Dasar gak tahu mami sing di. Ya istri saya mesti, iki lho mamimu sing di, iki lho ngomong gede. Kakean mami katanya. Nah saudara, kemudian kami sampailah di New Zealand. Kami sampai, terus Belin dipanggil. Karena belum umur 17, belum 18 ya. Jadi harus ada walinya di sana. Ditanya, Bel, namamu siapa? Tulis, papamu siapa? Kerjaannya papa apa? Pendeta. Hah, pendeta? Di mana? Di Malang. Sisi ya. Tak telepon Jakarta. Kemarin adiknya papa saya ini ke Israel bareng siapa. Ya, keluarga ini sudah jadi warga negara di sana. Dulu orang Indonesia ya. Saudara kemudian ditelepon. Waktu ke Israel bareng siapa? Iku pendeta Malang. Iya siapa? Samuel Sianto. Loh, ini hari ini ada di sini. Ya, coba saudara, apa kebetulan? Negara ini luas saudara ya. Loh kok bisa ketemu? Terus katanya, wis gak usah bayar, omongi. Wis tinggal di situ. Saya tidak mau ya, padahal ada mati ya, rugi saudara ya. Ini padahal ya, tapi tetap bayar. Ya Belin akhirnya diambil anak ya. Saya cuma gini, siapa yang bisa tahu? Ya doa ya. Puji Tuhan saudara ya, Tuhan itu baik. Nah saya ingin nanti saudara tahu dahsyatnya kuasa doa. Karena saya tidak bisa lihat apa yang menjadi keinginan saudara ini. Yang ada di pikiran, di hati kita. Dan saya tidak tahu nanti cara saudara doa. Nah tapi saya ingin lewat firman Tuhan hari ini, nanti saudara tahu. Oh kenapa saya berdoa. Saya ngawali dulu ya, kenapa kita berdoa. Ini salah satu cara kita berhubungan dengan Tuhan kita. Tapi karena ini teladan kita Yesus, mari kita baca dulu ya. Markus 1 ayat 35. Nah ini, jadi katanya Alkitab pagi-pagi benar gitu ya. Jadi saya kalau ditanya, Pak waktu yang terbaik berdoa kapan? Ya saya sesuai firman Tuhan. Ya pagi-pagi ini. Kenapa? Tubuh kita sudah istirahat agak panjang. Terus di pagi hari ini belum banyak kegiatan dan sekitar kita masih sepi. Jadi kita enak berhubungan sama Tuhan. Tapi kalau saudara sudah jam 6, setengah 7, ya di rumah ada aktivitas, anak mau sekolah, ya kadang saudara mulai doa tidak bisa konsentrasi. Begitu mulai merem gini, aduh ayamnya goreng tak goreng. Nah ini ya, aduh belum tak bumbu sih. Aduh ya nanti kebanyakan sing dipikir. Nah pagi-pagi, saya tiap hari 3:30 kurang 10 biasanya. Tapi rata-rata jam 3 sampai 3:30 kurang 10 saya mesti bangun ya.
saya sudah berdoa. Nah, kenapa? Contohnya Yesus ini. Waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan apa saudara? Berdoa di sana. Nah, teladan kita berdoa, Yesus sendiri. Lah Yesus aja mau berdoa. Lah mosok kita tidak mau berdoa ya. Berapa lama Pak untuk berdoa? Bebas. Saudara hari ini mau jam berapa doa dan berapa lama doanya? Boleh. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara akrab untuk bincang-bincang, pasti panjang doanya. Ya sama dengan kita ini kalau ketemu teman dan akrab, baru 2 jam ngomongnya baru. 4 jam pun sik baru. Tapi ini udah akrab, 1 menit aja baru cuma tanya, tinggal di mana Pak? Terus gini, aduh ini mampet, terus gak iso ngejak ngomong mana ini ya. Nah karena apa? Tidak akrab. Sama Tuhan juga. Nah nanti saya ingin dari khotbah saya ini kita bisa bersaat teduh. Bersaat teduh itu bagaimana kita seorang diri berdoa sama Tuhan. Berulang kali di mimbar ini saya sampaikan. Harus bisa bersaat teduh sendiri. 24 jam Yesus kasih, saudara ambil aja boleh 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam silakan. Kalau saya hitung. Karena saya harus ngasih persepuluhan waktu. Jadi ada 24 jam, jadi yang saya kasih 2 jam 4/10 kali 60. Nah itu saya keluarkan, saya paling gampang, ya wis lah 2,5 jam wis. Nah seperti itu yang saya kasih. Jadi saya mulai doa, baca firman, ya kegiatan yang rohani, pokoknya 1 hari itu 2,5 jam saya berikan persepuluhan saya, waktu saya untuk Tuhan. Jadi saudara, nanti saudara bisa lakukan sendiri. Apa pagi Pak? Enggak. Malam boleh, siang boleh, bebas pokoknya. Yang penting nanti saudara bisa doa seorang diri. Nah waktu doa ini isinya apa? Jadi saudara nanti doa isinya ya. Yang pertama, saudara bisa mulai menyembah, memuji Tuhan. Jadi ini tidak istilah nyanyi, tidak apa-apa nyembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh engkau baik Tuhan. Pasangan saya ditolong Tuhan, anak-anak saya baik, orang tua baik, terima kasih Tuhan. Nah saudara mau nyanyi, tapi karena mungkin tidak bisa, nyetel YouTube aja. Tidak apa-apa. Indah rencanamu Tuhan. Nah melok nyanyi. Ya, nek saudara nyetel tuh tidak melok nyanyi. Nah itu yang katanya firman Tuhan, batu-batu ini yang akan menyanyi, memuji Tuhan. Ya ini, kaset ini, ya kita anggap batu. Saudara melok nyanyi ya. Nah tapi nyanyi nih ojo sampai keturun ya. Nah melok nyanyi nanti apal ya sudah. Oh saya apal bisa nyanyi sendiri. Nah nek istri saya nek nyanyi buanter ini nek doa pagi ya. Tapi tak rungono sodok gawur-gawur kadang ya. Gini iki ngarang tekondi kalimatnya ya. Tapi gak apa-apa ya. Orang pakai waktu jadi menyembah sendiri ya. Nah setelah itu nah kan saudara mulai nyembah, boleh nyanyi. Terus mulai 1, boleh minta. Tuhan, tolong ono bojoku ya kerjaannya berkati. Ini mau keluar kota, lindungi. Anak-anakku mau sekolah, kasih pinter. Nah itu minta. Tapi ada yang kedua, tidak minta. Cuma terima kasih tok. Oh terima kasih Tuhan, kau baik. Kau sudah nolong keluarga kami Tuhan, terima kasih. Nggak apa-apa. Ada sih nggak minta wis Tuhan aku nggak jaluk ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi sing penting mari amin itu namanya doa pribadi. Sekarang ditambahi baca firman. Nah, baca ada yang baca, ada yang karena mungkin tidak bisa baca atau matanya kurang jelas pakai yang namanya elektronik. Kan ada Alkitab baca elektronik. Ya denger no, sama. Nah setelah saudara baca itu selesai namanya saat teduh. Ya, jadi ayo kita nanti biasakan bisa bersaat teduh. Nah kalau saudara nanti bisa berdoa sendiri sama Tuhan, saya percaya. Nanti saudara dan saya akan nikmati betapa indahnya rahasia doain. Ya karena doa ini rahasia sebenarnya. Kenapa? Karena orang yang melakukan saja yang bisa mengalami. Ya jadi saya tunjukkan lewat Alkitab sekarang. Ayo biar saudara tahu supaya doa kita ini berkuasa.
Itu bagaimana? Ya, kita baca dulu ya. Ayat terkenal ini Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Nah, itu. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saya baca yang B ini ya. Supaya kamu sembuh. Sekarang yang B ini. Doa orang yang apa? Bila dengan apa? Sangat apa? Kita tidak usah sangat ya. Besar kuasanya aja udah dahsyat. Tapi ini ditambahi berarti. Sangat besar kuasanya. Jadi nanti kalau saudara berdoa harus saudara jadi orang benar. Terus yakini. Yakini itu pasti. Ya saudara-saudara, kalau ini bisa dilakukan, katanya firman Tuhan, sangat besar doa kita. Wah luar biasa ya. Saudara, makanya hari ini sambil dengar firman, apa sih tidak bisa nanti Tuhan jadikan bisa. Ya saya ingin yang pertama dulu, saudara jadi orang benar. Nah apa itu orang benar? Karena di sini nanti ada contohnya, ayat 17 sama 18. Saya kasih contoh aja dulu. Ya, nah ini contohnya. Elia adalah apa? Iya sama seperti kita. Dia bukan Superman. Bukan orang hebat. Enggak, sama seperti kita. Dan Elia telah bersungguh-sungguh apa? Supaya apa waktu itu? Hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Jadi Elia ngomong gini ya. Hujan, jangan turun. Bayang no saudara. Sak dunia ini loh. 3,5 tahun nuruti omongannya Elia. Tidak ada hujan. Ya kadang kalau mau KKR. Ini ya kebaktian kebangunan rohani. Ada tim doa. Saya bukan tidak setuju. Tapi doanya kadang ada yang kurang pas. Tuhan ini mau KKR kasih cuaca yang cerah. Singkirkan hujan-hujan ini Tuhan. Lah ini loh bahaya. Ya suruh singkir no sakno loh. Sing ketiban singkiran ini loh banjir saudara. Ya. Nah ini ya, suruh singkir no tidak tahu kemana ya. Nah saudara, tapi zamannya Elia pernah terjadi. Hujan jangan turun. 3,5 tahun ya. Saya tidak bayang no 3,5 tahun tidak turun hujan. Kita ini 2 bulan tidak ada hujan. Waduh debu. Wah macem-macem. Ini sampai 3,5 tahun tidak ada hujan. Saya yakin wis gereja ini mampu kabeh ya. Sekarang masih ngadus ya. Kira-kira nganggo masker kabeh untune kuning ya. Nah saudara-saudara ini dilakukan oleh Elia. Dia seperti kita. Artinya kalau Tuhan ini ngomong. Elia lo bisa. Lu Ming. Nah, ini ngomong baik saya ya. Lu pasti bisa juga Ming. Nah hari ini ngomong sama saudara Tuhan. Saudara juga bisa. Elia bodoh. Nah sekarang ayat yang ke-18. Lalu ia berdoa lagi. Loh. Langit menurunkan apa? Nah ini bonusnya ya. Bumi pun mengeluarkan buahnya. Dia cuma minta hujan. Tapi dikasih sama Tuhan bumi mengeluarkan buahnya. Jadi saudara hari ini belajar dari Elia. Ya. Katanya hidup orang yang benar, terus yakin, pasti doanya, itu sangat besar kuasanya. Nah apa orang benar? Orang benar yaitu orang yang hidupnya diisi kebenaran. Kebenaran katanya Alkitab cuma 2. 1 firman-Mu adalah kebenaran. 2 Roh Kudus itu roh kebenaran. Jadi sebenarnya waktu saudara bersaat teduh, saudara berdoa, sebenarnya saudara sudah mengisi hidup kita dengan kebenaran. Karena waktu saudara berdoa Roh Kudus, saudara hadirkan. Itu roh kebenaran. Setelah itu baca firman, sekarang firman-Mu itu kebenaran. Kebenaran kita masuk. Jadi nanti sing elek-elek kita buang. Supaya apa? Di mata Tuhan kita jadi orang benar. Nah hari ini saya ingin nanti semua saudara jadi orang benar. Ya saya nanti tunjukkan lagi. Gimana sih Pak? Orang benar buktinya apa? Kan gitu ya. Nah ini dari Elia dulu waktu saudara dan saya jadi orang benar. Wis kita yang tahu. Oh Tuhan
Wis sing elek tak buak. Oh saya percaya wis tak beresi kabeh. Nah, waktu saudara tahu diri saudara sudah mulai ada di dalam kebenaran, sekarang tinggal doanya pasti. Yakin. Wis ojo diembeli lain-lain. Tuhan saya pasti sembuh ya. Pasti wis. Mari wis gitu tok. Ojo Tuhan saya pasti sembuh. Tapi cari dokter gak iso Tuhan. Nah jangan gitu. Tuhan saya pasti beli sepeda motor. Pasti. Ojo diembel-embeli lagi. Pasti beli sepeda motor. Tapi duit sopo ya. Wis gak usah itu. Itu berarti bukan yakin. Nah hari ini saudara pastikan. Jadi pasti. Nah seperti itu ya. Jadi cuma ini aja. Nah makanya sekarang saya bawa lagi. Ini kan contohnya Elia. Biar saudara tahu, cek dahsyat ya. Hujan aja loh bisa mandek. Kadang kita ini mau keluar ketok mendung ya. Apalagi wedok-wedok wis kadung maca ya. Tuhan, ojo udan loh, aduh kok lontur mukaku Tuhan. Sepatuku lo jebol, tolong Tuhan. Oh haleluya. Oh ketok mendung, oh dahsyat kok Tuhan, tolong Tuhan. Begitu amin setengah jam terus metu oma. Loh kok banjir? Loh, gak cocok ya, ya itu kemarin. Tapi hari ini enggak. Nanti doa kita, doa yang berkuasa ya. Jadi saudara dan saya nanti pulang, wis percaya saya. Mujizat akan terjadi. Jadi ini kuncinya ya, orang benar yakin doanya. Nah sekarang saya bawa lagi. Ini contoh yang kedua. Ini Elia menghentikan hujan. Nah ini sekarang yang sakit. Ya kita baca ya. Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati ya. Ini Raja Hizkia. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya. Jadi Yesaya ini nabi yang merupakan sambungan lidahnya Tuhan. Jadi dulu Tuhan ngomong lewat nabi. Katanya ngomongnya gini. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan apa? Mati. Diulang lagi sampai 2 kali. Tidak akan sembuh lagi. Loh mati ya pasti tidak sembuh. Ya. Jadi ini wis mati dan tidak akan sembuh lagi. Wis ini satu kepastian. Wis ya lu mati tidak sembuh pasti. Ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa. Loh ini loh. Kepada siapa? Tuhan. Jadi mestinya kan Hizkia bisa ngomong. Loh Nabi ngomong lah be Tuhan, aku tidak mau mati. Ndak wis. Ini Hizkia langsung aja wis doa dewek ya. Terus katanya doa gini. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah apa? Dengan apa? 1, 2 apa? 3 bahwa aku telah melakukan apa yang di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ini membuktikan keyakinan kesungguhannya. Sekarang ayat 4. Maka firman Tuhan kepada Yesaya ayat 5. Pergilah katakanlah kepada Hizkia beginilah firman Tuhan Allah Daud bapak leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu berapa tahun? Jadi saudara dulu rumahnya istana itu ya kerajaan. Itu ada halaman ya terus ruang depan, ruang tengah, ruang belakang. Nah raja itu tidur di ruang belakang. Kenapa? Kalau diserang banyak yang harus dilewati. Jadi waktu Nabi Yesaya datang ngasih tahu itu di kamar belakang. Jadi dia keluar baru sampai tengah. Saya tidak tahu mungkin hitungan menit. Padahal Tuhan harus ngomong, mati loh ya. Ngomong no. Hizkia pasti mati. Ini baru keluar, ngomong lagi. Wurung gak mati. Mungkin nek saya nabinya ya. Tuhan ojo guyon Tuhan. Aku tas ngomong mati kok. Diulang maning kok aku gak dipercaya wong loh. Tapi saya enggak ya. Dia sampai no. Nah saudara-saudara makanya kita anak Tuhan tidak mengenal takdir. Ya takdir itu tidak ada. Yang ada tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang ada Allah memutuskan bisa dirubah oleh Allah. Bayangno saudara. Jadi saudara hari ini jangan mengenal takdir. Oh memang nasibku kayak ngene elek. Enggak. Allah bisa merubah. Ya nasib kita, takdir kita. Kenapa? Ini buktinya. Vonis Allah pasti mati. Ya. Tapi sekarang katanya ayat 5 tadi diperpanjang berapa tahun? 15 tahun.
berarti dia akan hidup. Sekarang ayat 6. Nah ini cuma bonusnya ya. Kayak tadi Elia. Hujan turun, bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini cuma tak baca noto. Ya bonusnya. Sekarang diperpanjang 15 tahun. Berarti hidup, sehat. Sekarang aku akan melepaskan kau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Jadi dulu tertawan. Terakhir, aku akan memagari kota ini. Jadi saudara, dengan sederhana Hizkia berdoa ya. Waktu tahu ada masalah datang, vonis kematian. Nanti saudara dan saya ini akan banyak mengalami vonis kematian, vonis kematian. Mungkin sakit penyakit. Mungkin di bisnis, mati wis bisnis ini. Pasti mati tidak bisa. Di rumah tangga mungkin ya. Ribut aja seperti gong kematian. Waduh mati wis. Mungkin anak kita juga ya. Karirnya seperti mati. Percayalah hari ini. Lewat kuasa doa, Allah bisa membangkitkan kembali. Jadi Allah bisa menghidupkan kembali. Jadi saudara ini jangan takut. Saya percaya. Nah katanya sekarang saya akan lengkapi. Karena Hizkia ini sebagai orang benar. Dia berani ngomong 3 hal ini. Ayo kita lihat tadi ya. Yang pertama katanya, Tuhan, nah ya kita baca ayat 3 ya. Ayo kita lihat ayat 3 tadi. Ini ya, Tuhan ingatlah kiranya. Tuhan suruh ingat-ingat. Bahwa aku telah apa yang pertama hidup di hadapanmu dengan apa? Nah ini ya. Jadi saya tulis tangan naik. Ini ya. Tuh, ini masih eling kok. Soalnya tulisannya elek. Apa yang pertama? Setia. Saudara nek wis bisa setia be Tuhan, percaya saya. Pasti setia sama pasangannya. Tapi nek setia be pasangannya, belum tentu setia be Tuhan. Setia itu ya, walaupun apapun yang terjadi, saya tetap, misalnya saudara mengasihi Tuhan. Wis Tuhan apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan. Saudara mencintai pasangan saudara. Apapun yang terjadi, mau mertua, mau orang tua sendiri, wis ngomel, ngomong apa aja. Tapi nek saudara memang setia, saudara akan bilang, saya akan tetap mencintai kamu. Kesetiaan ini penting ya. Makanya kemarin di kelas dasar pelayan, ya memang ada pelayan-pelayan yang mungkin tidak bisa. Tapi saya pesen, nek saudara tidak bisa melayani jangan keluar gereja. Wis jadi jemaat aja ya. Kenapa? Karena nanti saudara sekali buka celah, saudara tidak setia. Nanti saudara akan pindah terus gereja. Wis percaya saya. Keliling ono wis sak Malang. Ono gereja 100 lebih. Wis keliling ono, gak kira ono bener gereja. Cuma satu, nek saudara tidak mau pindah. Kayak gereja dewe di omahe. Wis pasti gak ngalih ya. Iya, justru saudara tunjukkan kesetiaan ini sama Tuhan. Wis Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau setia. Nah ini penting. Hizkia berani ngomong. Saudara hari ini berani ngomong bi Tuhan. Tuhan, saya sudah setia. Duh ini bagian dari ya kebenaran. Sebagai orang benar. Ini loh buktinya. Dari saudara jadi orang benar. Ada kesetiaan. Satu. Ya. Kedua. Nah ini. Saudara baca tadi. Yang kedua apa? Tulus hati. Jujur. Nah ini loh. Apa saudara? Jujur. Wah saya senang ya. Sekarang BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Wah ini ya. Diketuai oleh Koko Bobby. Bosku. Mana Koko Bobby? Ada? Iya di atas ya. Nah ini ada Ko Lukas Gobang. Ini Koko Buyung Li anggotanya. Ada Vika menantu saya. Saya bilang kemarin telepon-teleponan sama Ko Bobby. Wes tolong Bob. Seluruh keuangan gereja kita. Wes cek. Semua dicek. Terus semua buatan aturan yang 1 rupiah pun gak bisa lolos. Artinya ini uangnya Tuhan. Harus dikerjakan dengan apa ini? Jujur. Saya yakin pasti gereja ini akan diberkati. Saudara jangan khawatir ya. Keuangan gereja kita tidak akan disalahgunakan. Sampai diakonia juga. Ini ada ketuanya Pak Alfred Potalangi. Sekarang tak suruh survei semua. Saya yang nyuruh. Wes pokoknya tiap bulan disurvei. Tidak akan pernah ada yang lolos lagi ya. Ini uangnya Tuhan. Harus takut sama Tuhan. Mestinya uang gereja itu milik saya semua. Saudara ya. Mestinya. Ya. Tapi saya tidak ambil semua. Ya. Tapi saya cuma ngambil
seperti kesepakatan. Sisanya, ya nek bulan lalu saya dapat 10%. Wes 90 kelolaan. Itu mestinya 90 semua milik saya. Enak saya mestinya ya. Ya, cuma gereja kita aja yang saya pengen ayo dikelola. Lah nek dikelola ini saya pengen dikelola dengan jujur. Termasuk sampai ke pembangunan. Nanti 1 rupiah pun detail semua enggak bisa lolos. Kenapa? Karena Allah kita jujur. Jika iya, hendaklah kamu katakan apa? Jika tidak, hendaklah kamu katakan selebihnya itu dari siapa? Iblis. Jadi cuma Tuhan jujur, iblis bohong. Hanya ini. Ya, saya percaya. Di gereja yang saya pernah melayani, syarat jadi pelayan Tuhan. 1, harus bayar perpuluhan. Kaget saya. Saya tanya Mbak Gembala, loh Pak, mosok syarat ini di mana-mana loh. 1, bertobat. 2, dibaptis selam. 3, setia. Lagi enggak, 1 harus bayar perpuluhan. Loh Pak, kok bayar perpuluhan? Saya tanya gembalanya. Pencuri di sini Pak Samuel tidak bisa melayani. Kok enak, tukang nyolong kok melayani. Kata, loh enak kon ngomong. Karena Alkitab yang nulis, kalau tidak mengembalikan persepuluhan, itu disebut pencuri. Lah nek saya terapkan di sini, waduh, iki gorong terapno soal duit ae heboh. Padahal lo sik draft. Sik baru tak sampai no, waduh sekalang kabut kabeh. Saya sampai gini, iki apa maneh nek wis tak tok ya, tapi puji Tuhan ya, kemarin semuanya jadi baik ya. Oh ternyata saya punya jemaat yang jujur-jujur. Saya sangat salut, justru saudara bereaksi itulah yang saya inginkan. Kenapa? Dengan begitu berarti saudara orang yang jujur ya. Timbangan meneng ya moro-moro hilang. Waduh gawat iki ya. Loh iya saudara ya. Nah ini saya harap hari ini ayo kita mulai. Orang tua ya. Bangun monumen kejujuran. Saya tidak memuji istri saya, tidak. Tapi dia nek soal jujur tak akoni. Apalagi nek ngajar anaknya ya. Anak saya 3, sekarang ngomong A. Wis percaya saya tidak akan pernah tenanan tidak. Makanya kalau anak saya ada sesuatu dengan jemaat atau dengan siapa aja. Oh anakmu ngene. Saya bukan tidak percaya saudara, enggak. Saya akan percaya anak saya. Kenapa? Kami sudah mendidik AABB. Kenapa? Karena ini bagian dari Alkitab. Ini buah dari kebenaran yang keluar. Seperti Hizkia berani ngomong loh. Saya wis tulus loh Tuhan. Jujur loh. Ayo berani saudara kalau ngomong sama Tuhan. Aku wis jujur Tuhan. Nah nek berani. Oh saya percaya nanti. Doa saudara sangat besar kuasanya ya. Baru yang terakhir. Ini loh. Apa saudara? Baik. Ya. Jangan saudara yang bilang aku baik loh ya. Aku baik ya gak usah. Ya biar orang lain aja yang ngomong baik. Ya. Tapi ojo pura-pura loh. Ya. Besok bulan depan gereja kita 8 tahun. Ya, ada di Surabaya yang ngomong, Pak Samuel Sianto itu pura-pura tok baik bik jemaat. Wis gak kira ya. Saudara 8 tahun pura-pura terus, kesel aku saudara ya. Ya enggak, ya saya pengen memang untuk jadi baik. Makanya hari ini ayo kita mulai belajar. Sing elek buang. Ya, Dedek live IG kata suruh buang ke laut ya. Jadi saudara sing elek-elek ayo dibuang hari ini. Ya, saya ingin gereja kita ini terkenal baik. Makanya diakonia, saya bilang sama timnya Pak Alfred ini ya di diakonia. Ayo BPJS semua. Ya saudara boleh mau nyumbang di diakonia, mau sembako disumbang, mau keuangan silakan. Hari ini BPK ngecek terus tiap hari. Ya boleh tanya BPK ya. Jadi saudara kita ingin 1 setia, 2 apa? Jujur, 3 apa? Diapal no. Bik merem. Sing apal tak ajak ke Israel. Sing apal saya ajak ke Israel. Gak tak bayari, cuma tak ajak tok. Ya, ayo setia. Jujur. Baik. SJB. Apa SJB? S apa? Jene. Bene. Suami istri. Nek sing suami istri. Nendak kanan kiri baik koncoe ndak apa-apa. Ayo ya. Ngomong kok. Biar saudara hari ini eling. Iya saya harus setia bik Tuhan ya. Setia bik pasangannya ya. Setia di keluarga. Terus jujur, terus baik. Ayo mulai. 2, 3. Iya.
Wes pakai contoh kedua, Hizkia ya. Vonis mati. Loh, Allah bisa rubah diperpanjang 15 tahun. Tadi Elia ya, hujan jangan turun, enggak turun. Hujan turun, turun. Wah luar biasa ya. Jadi saudara hari ini remote ada di tangan kita. Luar biasa. Nah ini yang terakhir. Nanti yang tidak bisa pasti jadi bisa. Ya kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ya Yosua 10 ayat 12 sampai 13 yang A saja. Ya. Lalu Yosua berbicara. Ya, berarti berdoa. Berbicara kepada siapa? Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Jadi hari itu Tuhan ingin menyerahkan musuhnya orang Israel namanya orang Amori ini kepada orang Israel. Jadi Yosua ngomong dhisik. Saya enggak pernah tahu karena enggak ada referensi yang diomong apa sama Tuhan. Tapi yang jelas setelah ngomong, ia sekarang ngomong di hadapan orang Israel. Jadi setelah doa ngomong-ngomong baik Tuhan, ya ini mungkin saya praktek ya. Ya ngomong apa enggak tahu. Terus sekarang orang Israel di sini. Nah sekarang Yosua ngomong baik orang Israel. Ngomongnya gini. Hei matahari. Gitu ya. Ini dengan roh kabeh ini orang Israel. Berhentilah di atas Gibeon. Dan kau bulan di atas apa? Lembah Ayalon. Jadi orang Israel diomongi. Dengar ya. Bulan berhenti, matahari berhenti. Bulan berhenti. Nah mestinya kan ono sing nyaut ya. Ojo guyon Pak Yosua. Enggak. Saudara dipercaya. Kenapa saya percaya Yosua ini orang benar? Jadi perkataannya dipercaya. Terus ayat 13. Ayat 13. Maka Pak saudara yang ngomong. 2, 3 berapa? Apa? Dan sampai iya. Jadi saudara, matahari itu tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira. Tak tambahin 14 saya, coba 14. Karena ini tidak pernah terjadi lagi. Ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun apa? Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang apa? Secara demikian. Jadi yang ketiga, kalau tadi Elia ya. Hujan, tidak hujan. Hujan turun. Waduh, saya percaya doa saya doa yang berkuasa ini ya. Seperti ada remote control di tangan kita. Saudara Hizkia, jelas vonis pasti mati. Jadi makanya sekarang tidak ada takdir. Allah bisa lakukan apa saja buat kita. Sekarang ini sih tidak mungkin. Matahari loh suruh mandek. Ya, ada kesaksian teman saya full gospel. Ya, habis saya khotbah, kemudian khotbah berikutnya dia kesaksian. Dia berangkat dari kota Lumajang sampai di Bungurasi. Naik bis ya. Waktu turun kaget dia. Ternyata uangnya sisa 20.000. Saya ini angka-angka lupa ya, kira-kira gitu. Padahal sampai ke Pasar Atom itu 50.000. Dia karena punya taci ada di Pasar Atom. Loh iki 20. Dia langsung gini, oh gak apa-apa wes. Nanti saya akan pinjem bek taci saya. Tapi saudara, dia ingat saya pernah khotbah bahwa yang tidak mungkin Allah bisa lakukan. Terus dia bilang gini, bek Tuhan sekali ini tunjuk 20.000 ini nyampe di Pasar Atom. Saudara jalan ya. Jalan ini, itu apa namanya? Argo atau agro? Argometer ya. Jalan terus, lo argo nih lo pancet 20. Kata sopirnya, lo kok rusak iki? Kok rusak? Terus dia gini, cok khawatir nanti kamu mau tak kayak 100 lebih wes. Karena ini mujizat buat saya. Lo rusak iki, apa iki? Terus sudah sampai pet di Pasar Atom 20.000. Saya tunggu ya, saya tak minjem uang ke kakak saya. Terus dikasih lebih. Terus dia kesaksian ya, oh ketemu saya. Tenan loh, Ming, itu mujizat bener loh. Aku ngalami sendiri loh. Nah ini loh saudara ya. Jadi saudara, tapi dia ganteni ya, sakno nek enggak ya. Sopir lak sakno ya. Nah pernah teman saya juga
Dan dia bilang tidak akan pernah diulang lagi. Ke Surabaya, nganter gembalanya ke Juanda, berempat full timer semua. Terus dia bilang gini, setelah turun di Juanda, pulang cari restoran, saya yang bayar. Waduh saudara, Maria Jomblangan Sepur, rumah makan Aloha. Gak ngerti masuk saudara, pesen, kaget tuh, cek larangi. Aduh gak cukup duitku ini, ya apa ya. Nah ini saudara, terus dia gini, kono gak duit lebih ya. Kau no, aduh maten God. Saudara dia ke toilet, dihitung-hitung, aduh gak cukup ya, masuk titip KTP ya. Wis masuk mana Tuhan tolong. Waduh sing lain mangan enak, ayo enak. Dia kudu gak iso nelen dia. Ya apa cara bayar ya. Dia bilang sama saya, ini terakhir Pak, sungguh aku wis ndak mau lagi wis. Dia doa Tuhan tolong Tuhan. Lah kok merem ngene melek kaget. Ono laler ijo, weng. Mending bu saudara, plus kesope ya. Lah kok bosnya ketok, tak kartu rame kan. Loh, terus dia manggil pelayan sini, bosnya teko. Jangan rame-rame ya, yang meja ini tidak usah bayar ya, wis tidak usah ya. Loh ini terdadar ya. Wis iki aja diulang loh saudara ya. Sakno di rumah makannya rugi ya. Tapi dia ngomong, sungguhan Pak waktu itu kepepet, wis aku gak ngulang maneh wis ya. Ya, terjadilah saudara ya. Nah saudara, tapi kita lihat positifnya ya. Hari ini saya sudah kasih 3 contoh. Kenapa saudara tidak mau jadi gaya hidup? Buntu jalan, bisa doa, Allah bisa tolong. Jelas ini gong kematian, Allah bisa hidupkan. Tidak bisa, jadi bisa. Nah hari ini ayo kita mulai. Saya yakin gereja kita sudah banyak ngalami mujizat. Yang gampang loh pembangunan. Saya kalau di sana bener ini. Tuhan tolong ngono ya. Tidak masuk akal saudara. Tanya Bu Eni itu bendara kita ya. Tiap hari ada transfer. Tiap hari. Loh, siapa sih ngiling no? Dari Amerika sekarang ya transfer. Dari mana. Luar pulau semua. Yang aneh teman saya punya toko onderdil besar di Surabaya. Pak, yang ngomong saya manggilnya Gus. Gus. Gitu ya. Ya. Kau ini nganggo ilmu apa? Baru ngaku ya. Jadi saudara kita yang di luar pulau itu nek pesan onderdil. Misalnya habis 100 juta ya. Dia pasti lebih. Tolong yang lebih ini transfer ke gerejanya Pak Samuel Sianto. Itu sudah bertahun-tahun. Jadi waktu ketemu saya baru ngaku ya. Oh niki lho ono opone sih. Kok sampai luar-luar pulau itu. Nitip duit tak transfer. Ya buktinya sampai hari ini terjadi. Makanya saya percaya gereja kita doakan menjadi salah satu gereja yang berkenan. Yang benar di hadapan Tuhan. Jadi ada kesetiaan. Ya tepuk tangan sih, ayo. Di sini ada kesetiaan. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ya nek setia saya percaya ya. Apalagi nek wis jam 9, jam 5 sore. Duduk lo gak enak. Penuh. Tapi lo jemaat sih teko ya. Puji Tuhan, berarti jemaat yang setia. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Haleluya. Saudara, malam ini ada saudara yang menghadapi, tidak bisa. Malah sudah ada vonis kematian. Oh ini jelas gak mungkin. Hari ini lewat kuasa doa. Betapa dahsyatnya kuasa ini. Tapi ini berlaku buat orang benar. Mari kita perbaiki hidup kita. Saya rindu gereja ini menjadi gereja yang benar di hadapan Tuhan. Saya rindu hamba-hamba Tuhan hari ini. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar di tempat ini. Saya rindu jemaat hari ini. Menjadi jemaat yang benar. Saya rindu dan saya selalu berdoa. Kenapa? Karena waktu nanti saudara berdoa dengan percaya, dengan yakin. Maka terjadilah pertolongan Tuhan.